Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita bakal bikin untuk front end CRUD data usernya. Jadi langsung aja kita ke bagian videonya guys ya. Kemarin kita udah buat untuk bagian backendnya. Yang pertama, yaitu yang keduanya kita bakal buat untuk CRUD data user untuk di bagian front. Nah di sini kita bakal langsung aja masuk ke SRC. Habis itu kalian bisa bikin folder admin. Kemudian setelah bikin folder admin, di dalam ini juga kita bakal new folder yaitu user. Setelah user kita bakal new file. Yang pertama adalah list user.jsx, kemudian tambah lagi yaitu create user.jsx, kemudian satu lagi yaitu mungkin edit ya, edit user.jsx. eh edit user.jsx. Waduh, agak ini guys. Apa namanya, agak ngeprem. Coba sebentar dulu ya. Oke, sambil nunggu guys ya, sambil nunggu ngepremnya ini Visual Studio Code-nya no responding. Anjay, kita close dulu lah. Kita close dulu guys, kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Ini Visual Studio Code-nya malahan nge-freeze anjir. Oke, kita bakal lanjut lagi edit. Kita buat folder satu lagi yaitu buat file edit user.js. Nah, di sini kita udah buat untuk list user, create dan juga editnya. Nah, di sini kita bakal ambil aja dari home admin. Kita bakal ambil dari home admin, kita copy, kemudian kita bakal paste di list usernya. Kita bakal paste di list user. Kemudian di bagian bawah sini di table kita bakal tambahin yaitu div, class name-nya itu table responsive. Kemudian di bagian ininya kita taruh di bawah. Kemudian tabelnya kita rapiin dulu guys. Nah, kemudian di sini kita tambahin style yaitu width ya, widthnya 100%, width 100%. Oke. Kemudian untuk TH-nya kita bakal ganti jadi nomor. Habis itu di sini kita bakal ganti jadi nama. Kemudian di sininya kita ganti jadi email. Habis itu di sininya kita bakal ganti jadi role. Bawahnya kita ganti jadi action. Oke, sip. Nah, di sini kan kita bakal ini harusnya nggak kepake lagi guys untuk button dan lain sebagainya. Oke, di sini kita bakal ganti dulu data user. Kemudian ininya juga kita ganti jadi user. Kemudian ininya ganti jadi data. Ini harapnya ini kita bakal ganti pagar ya. Habis itu di bawah kita bakal ganti ininya list user. Kemudian kita copy, kemudian kita paste di atas list user. Nah, ini kan bagian layoutnya kita kasih aja slash begini. Kemudian kita tambahin juga untuk ininya. Oke, API URL-nya kita taruh ke sini. Kemudian apalagi ya, kayaknya udah cukup sih guys kayak gini. Habis itu kita bakal ke app.jsx, kemudian kita bakal tambahin di sini yaitu di bawah home admin. Di sini kita bakal paste, kemudian di sini kita kasih nama petnya itu user. Kemudian di sini kita tambahin di atasnya import akses admin yaitu list user. Tip, list user di sini kemudian admin. Kita tambahin. Tip. Kalau udah kayak gini ya guys ya, ini udah kita taruh lagi di sini. Oke, tip. Jadi penambahannya itu list user, kemudian root path usernya, habis itu kalian bisa list user di sini. Oke, kalau udah kita bakal, nah di sini kan masih kayak biasa aja guys ya, belum kita tampilin dan lain sebagainya. Ini biarin aja dulu kayak gini. Kita bakal tampilin yaitu kita bakal buat dulu deh, buat apa sih namanya? Untuk create-nya, create user ini kita bakal rfce aja dulu. Kemudian kita bakal hapus. Habis itu kalian bisa ke React Bootstrap guys. Kalian bisa React Bootstrap karena kan kemarin kita udah install React Bootstrap. Kemudian kalian bisa klik Netlify. Nah ini nih untuk situsnya, kita get start. Habis itu kita search modal. Kita bakal pakai modal untuk pembuatan data usernya ya. Data user kita pakai modal yang ini aja deh. Yang kedua guys ya. Ini kan yang pertama nih. Ini kita pakai yang kedua, launch demo modal. Kita bakal pakai yang ini, import. Kemudian kita paste di bagian atasnya. Kemudian di sini kita kasih import use state dari React. Kemudian ini kita bakal kasih gini aja. Untuk ininya kita bakal kasih modal, kemudian React Bootstrap ininya. Ini nggak perlu pakai slash button. Cukup kayak gini aja guys.
jadi udah cukup kayak gini. Kemudian di sini button varian ini kita copy aja, habis itu kita paste di bawah div ya, di bawah div ini kita paste. Kemudian untuk ininya kita nggak perlu buttonnya, kita bakal pakai button biasa aja, button di sini. Nah varian ini kita nggak perlu, kita pakainya class name, kemudian btn sm btn primary. Oke, kemudian on click handle show gak apa-apa. Kemudian di sininya kita kasih i class name fa plus. Habis itu di sininya tambah data. Oke, kemudian kita bakal copy lagi dari ininya costnya, ininya kita copy, kemudian kita paste di bawah function, kita paste sini. Oke, kalau udah kemudian kita bakal paste lagi untuk modalnya guys ya. Modalnya kita copy, kemudian kita paste di bawah buttonnya. Nah sip, kalau udah di sini untuk modalnya ini kan udah jadi ya guys ya. Untuk modalnya ini udah jadi, untuk modal bootstrapnya udah jadi. Kemudian di sini kita bakal rapihin dulu. Oke sip, untuk modal headernya kita bakal, modal titlenya kita bakal bikin ini, gue coba gedein ya biar kalian kelihatan juga. Untuk modal ininya, modal data apa hit titlenya kita ganti jadi create data user. Kemudian untuk modal bodinya kita bakal coba kasih kayak gini guys, ini kita delete, kemudian kita kasih div class name form group, atau enggak row aja deh, row dulu. Kemudian kita kasih div class name call md 12 sama call 12. Oke sip, kemudian di sininya kita bakal baru kasih div class name form group, kemudian margin buttonnya kita kasih 3. Habis itu kita bakal kasih di sini label, kemudian nama lengkap. Habis itu kita input type text, class name-nya form control, kemudian naming-nya yaitu nama user. Kemudian kita placeholder di sini, placeholder yaitu nama lengkap kita, kemudian required. Oke, nah kalau udah ini gue bakal zoom out dulu. Kalau udah kita bakal copy yang bagian div class ini, kemudian kita paste di bawahnya aja guys. Oke, kemudian kan di sini ada yang namanya email, kemudian di sini ada yang namanya password, satu lagi yaitu role. Nah role ini kan kita pakai select ya, ini role. Oke, di email ini type-nya kita bakal kasih email, kemudian naming-nya juga ganti jadi email, placeholder-nya kita ganti jadi email. Kemudian untuk password kita ganti placeholder-nya password, habis itu naming-nya juga password, kemudian type-nya juga password. Nah untuk role kita bakal bikin select option di sini, select last name from select, kemudian di sininya name-nya yaitu role, kemudian required. Oke sip, kemudian di sini option, kita option di sini, kemudian value ini kita ganti jadi kayak gini, hidden. Habis itu kita pilih role. Oke. Kemudian di sininya kita kasih untuk nama role-nya itu value-nya yang pertama yaitu admin. Kemudian untuk optionnya di sini kita bakal copy aja, kemudian paste. Yang kedua yaitu kepala, kemudian yang bagian ketiga yaitu user, kita copy, kita paste user. Oke, kalau udah di sini kita pakai button biasa ya guys ya. Kemudian class name-nya kita ganti, bentar, varian ini nggak perlu, class name jadi btn danger. Kemudian untuk iconnya kita kasih jadi class fa undo. Kemudian ini close. Nah ini kita bakal copy aja guys, kita bakal paste di yang kedua. Kemudian btn nya ganti jadi primary, kemudian ininya ganti jadi step change seperti ini. Kemudian ininya fa save. On click ini kita nggak perlu guys ya, kita nggak perlu on click, kita pakainya type submit.
Di sini type-nya kalian kasih untuk yang close yaitu button. Kemudian untuk yang atas apa lagi ya? Oh ya, formnya kita kasih di modal di atas modal body, form di sini, kemudian kita cut, habis itu kita paste di bawah modal footer ya. Oke, kalau udah di sini harusnya ini untuk ininya udah sesuai guys ya. Jadi di sini kita bakal bikin const initial state, kemudian di sini kita bakal bikin yaitu untuk apa ya, nama user yang pertama, kemudian kita bakal bikin yang kedua yaitu email, kemudian yang ketiga itu mungkin password ya, password. Habis itu kita bakal buat lagi satu lagi role. Nah, kalau udah kita bakal taruh di bawah sini yaitu ini gue bakal copy aja guys dari si yang codingan yang gue udah buat ya. Untuk bagian bawahnya kita bakal copy dari si edit use, apa namanya, create user. Di sini const values, kemudian gue bakal pakai, karena di sini gue pakai SWR, kita bakal pakai mutate juga guys ya. Yang handle show ini kita taruh di bawah aja nggak apa-apa. Kita taruh di bawah on change text, kemudian di sini kita bakal import apa namanya, mungkin API URL ya, API URL-nya, kemudian import lagi swr, use swr config ya, use swr config, kemudian from swr. Oke. Kalau udah di sini consmuted ya, ini udah cukup on change di sini. Kemudian kalian bisa, gue bakal copy lagi di sini. Nah, kemudian gue pasang ya di bagian bawahnya gitu ya. Oke. Handle-nya handle shape, kemudian di sini kasih aja nama user, kemudian email, password, dan juga role. Nah, di sini gue taruh const initial state-nya di atas ya guys ya. Ini udah gue jelasin juga di bagian login multi user biar kenapa kok ditaruh di atas, yaitu biar si React.js ini ngerender sebuah sistemnya itu nggak terlalu berat guys. Makanya gue taruh di atas untuk initial state-nya seperti itu. Jadi makanya di sini const values-nya ini kita bakal initial state yang ada di sini, kemudian on change berdasarkan set values yang ada pada seperti itu guys ya. Handle shape yaitu untuk ini nyimpen data, berarti kita bakal tambahin di form ini on submit yaitu handle shape. Sip. Nah, untuk kemudian kita import lagi satu lagi, import Asios, kemudian import satu lagi mungkin Swall ya, Sweet Alert. Oke sip, kalau udah di sini, kalau udah Sweet Alertnya udah, kemudian formnya juga udah ya, kita bakal tambahin mungkin satu lagi untuk on-chain text ya. On-chain textnya kita bakal copy aja, kemudian kita bakal paste di sini guys. Kita bakal paste. Kemudian untuk ininya nama user oke. Kemudian ini kita ganti jadi values-nya yaitu email, kemudian password ini kita ganti jadi password untuk values-nya, password. Nah, kemudian untuk role ini kita bakal paste, sama kita ganti jadi role. Oke. Jadi yang diganti ini di bagian value-nya aja guys ya. Nah, untuk values ini wajib guys, wajib ada. Jadi karena kita kan di sini pakainya objek ya. Karena kita pakai objek, jadi values yang ini harus ada. Jadi dia itu ngebaca nih values dot nama user kayak gitu. Jadi values dot email kan kayak gitu. Seperti itu, jadi harus dibaca. Nah, karena di sini kita menggunakan SWR, jadi kita bakal mutate SWR-nya di sini dan juga mutate user. Nah, nanti pada saat menampilkan datanya kita bakal lihat juga seperti apa guys ya. Oke. Paling kayak gini aja guys untuk codingannya ya. Jadi ini bagian coding atasnya kalian bisa import. Ini gue coba zoom dulu, import use state, kemudian modal, API URL, use swr config, asios, wall, kemudian initial state. Kemudian di sini kalian bisa const buat variabel yaitu values, set values, kemudian on change text yaitu untuk mengganti tag, kemudian const mutate untuk mutasi lah disebutnya kali ya ini ya guys ya, swr config. Jadi ini tuh udah bawaan dari si swr-nya guys ya, yaitu seperti ini. Kemudian const handle shape. Nah, handle shape ini sebenarnya penamaan aja, jadi kalian bisa ganti mau misalkan contoh simpan user atau enggak simpan data misalkan ya, itu bebas.
Kemudian di sini gue bakal contohnya handle shape aja. Nah, kenapa di sini pakainya form data walaupun enggak input apa namanya, enggak inputin data gambar gitu ya atau file gitu. Jadi nggak apa-apa guys, kita pakai form data aja nggak masalah. Karena nanti kan kita pada saat nanti di create data barangnya kita bakal pakai form data juga. Di sini kita asios metodenya post, kita bakal ke user store yang kemarin udah kita buat untuk URL-nya. Habis itu set show false. Jadi ketika nanti sukses disimpan, dia bakal modalnya ini ketutup, kemudian render data si usernya seperti itu. Oke, ini udah cukup harusnya. Jadi ya kalian bisa lihat aja dulu untuk codingannya seperti ini guys. Untuk codingannya ini gue zoom out aja deh biar nggak terlalu kegedean juga. Seperti ini guys ya untuk codingan step datanya. Jadi kalian bisa lihat. Kemudian untuk ininya juga handle show dan handle close untuk di bagian modal bootstrap. Ya kalau ini bisa diambil aja lah dari documentation. Seperti itu guys ya. Oke, paling sama penambahan yang bagian ini aja. Nah, kalau udah berarti kan kita lanjut ke bagian edit user ya guys ya. Kita bakal copy aja yang ada di ini, kemudian kita paste di edit user. Nah, export defaultnya kita bakal ganti jadi edit user. Edit user. Kemudian di sini kita ganti jadi edit user. Nah, kita nggak bakal pakai initial state-nya di atas lagi guys. Kita bakal pakai initial state-nya itu di bawah di sini. Karena kita bakal pakai prop di sini. Kita pakai prop. Kemudian di sininya kita bakal kasih prop dot nama user. Sama satu lagi guys, untuk di atasnya untuk edit data wajib ada ID, yaitu untuk edit datanya. ID seperti ini. Kemudian untuk apa namanya email biarin kayak gini. Kemudian password kayaknya nggak perlu, kita nol aja. Kemudian role-nya. Oke. Nah kalau misalkan ada gambar merah kayak gini nggak apa-apa guys, ini nggak error sebenarnya. Nah, ini masih bisa digunakan dan nanti juga kalian bisa lihat untuk apa namanya ketika nanti pada saat demo sistemnya ya. Jadi ini nggak masalah guys, kayak gini nggak apa-apa, biarin aja. Oke. Kemudian di sini kita bakal ganti jadi handle update. Karena untuk update data di sini nama user, kemudian ini nggak apa-apa, ini kita bakal ganti usernya menjadi update. Kemudian di sininya kita tambahin yaitu mungkin prop atau mungkin kita tambahin values.id aja kali ya, values.id. Oke, kalau udah di sini, kalau kalian udah tambahin kayak gini, kemudian kita bakal ke bawah, habis itu kita bakal kasih di sini handle update. Nah, untuk set show ini sebenarnya gue pengen ganti guys, kita pengen ganti jadi buat ngebedain antara set show in apa namanya edit user dan juga untuk create user ya. Jadi di sini gue bakal kasih show edit, kemudian set edit show, kemudian di sini juga gue bakal ganti edit show, kemudian handle close nya ini handle edit close, kemudian sama handle edit show. Nah, di sini kita bakal coba copy, kemudian paste. Show edit kita bakal taruh sini, handle edit show kita taruh sini. Oke. Handle edit close nya, oh ya, close nya kita taruh sini, kemudian sama kita taruh paling bawah. Oke, sip. Jadi ini harusnya udah cukup guys. Nah kemudian di bagian bawahnya paling ini kita hapus. Sip. Oke. Untuk ininya set show ini kita pakai yang set edit show. Jadi ketika nanti udah diedit datanya, dia udah bakalan otomatis ketutup ya. Ini kita tambahin satu yaitu input type ya. Input type yang di sini kita bakal tambahin, kita kasih di atas saja, kemudian di sini kasih hidden. Sebenarnya untuk ID ini guys ya, kalian mau pakai yang di dalam form ini silahkan, kalian mau pakai yang langsung prop juga silahkan. Kayak nanti gue contohin guys ya. Kita coba ini aja dulu ya. Ini kita bakal class name-nya nggak perlu, name-nya ID onceng, kemudian value-nya kita bakal kasih ID. Required-nya mungkin ya boleh lah. Oke, sip. Jadi gini guys, kalian kalau misalkan pengennya di sini untuk ID-nya nggak perlu pakai values.id juga bisa. Kalian bisa langsung pakai props.id. Nah, kalau kalian pakai props.id, jadi ini udah nggak diperluin lagi guys. Ini dihapus saja. Tapi kalau misalkan kalian pakai values.id, nah ini kan values.id ini kan ngambil data dari sini guys. Seperti itu. Dan di sini di bagian sini nanti di initial state-nya. Seperti itu guys ya.
Oke, kalau misalkan udah ini kita modal title-nya kita ganti jadi edit data user. Ini harusnya udah cukup sih guys untuk ininya ya. Untuk apa edit datanya harusnya udah cukup. Kemudian kita bakal lanjut ke list user. Nah, list user ini sebenarnya banyak package yang digunakan. Jadi di sini gue bakal copy aja package yang ada. Gue bakal copy, kemudian gue bakal paste di sini. Nah, ini banyak banget guys. Use state ini nggak perlu, use effect nggak perlu, kemudian navigation nggak perlu, asios nggak perlu. Nah, paling ini aja. Jadi kalian bisa apa namanya import tambahannya yaitu swr yang pertama, swr kemudian use swr config from swr, kemudian import tool dari suite alert, kemudian import ini nih jQuery. Jadi nanti kalian bisa pause saja ya guys ya untuk videonya. Jadi yang ketiga satu lagi tambahannya itu import create user ya, create user, kemudian import satu lagi edit user. Sip, kalau udah kita bakal lanjut ke bawah, kita bakal copy aja ya. Oke, kita bakal copy, kemudian kita bakal paste di bawah use effect untuk tabelnya di sini. Karena di sini ID-nya table 1, jadi disesuaikan berdasarkan table yang ada di sini guys ya. Kalau udah kita bakal copy lagi, patch out nggak perlu, kemudian const. Nah ini dia untuk delete datanya dan juga untuk nampilin data. Oke, di sini kita bakal nampilin data yaitu menggunakan const mutate. Nah, mutate ini yang tadi guys yang untuk menampilkan data, kemudian patcher. Nah, ini nih harusnya ini nih yang untuk menampilkan data itu di sini asios get api URL yaitu user. Kemudian return respond data. Kemudian di sini kita bakal const buat namanya data, kemudian kita bakal menggunakan swr user patcher, kemudian if data return, kemudian di sini kalau misalkan contoh yang di rendernya ini enggak ada, gue kasih nol aja guys. Jadi enggak ada yang harus di apa namanya, biasanya kan kalau misalkan contoh orang-orang tuh kasih loading atau kasih apa gitu ya untuk render sebuah page, tapi di sini gue bakal kasih nol aja untuk render page. Nah, seperti itu, paling itu aja tambahannya guys ya. Kemudian untuk handle delete. Nah, handle delete ini seperti ini guys. Ini bawaan dari suite alertnya. Jadi kalian bisa di pause aja untuk apa sih namanya melihat codingan ini guys ya. Handle delete ID ya udah pasti kita bakal pakai ID di sini. Kemudian untuk URL-nya yaitu user destroy. Kemudian kita kasih mutate user text rest data.message. Oke. Kalau udah di sini kita bakal ini udah ya udah cukup, kita bakal coba get datanya ya. Get datanya yaitu data.map. Kemudian di sini kita kasih user mungkin atau mungkin row aja kali ya. Row, coba kita kasih row kemudian key. Oke, ini mungkin kayak gini aja cukup. Error nggak kalau kayak gini? Kita coba ya. Harusnya sih error ya. Dan di sini kita kasih key juga. Nah, kemudian di sini kita kasih untuk nomornya, penomorannya kita kasih key plus 1. Kemudian untuk apa namanya, nama user row dot nama user. Kemudian di sini kita kasih row dot email. Kemudian satu lagi role, kita kasih role. Oke, kalau udah di sini kita bakal cari di bootstrap guys. Kalian bisa bootstrap 4, bootstrap 4 flag. Kalian bisa cari flag. Nah, kita bakal pakai deflag p2 kayak gini. Jadi biar apa namanya? Biar dempet. Soalnya kalau misalkan nggak dempet itu dia ini guys. Ah, ini nih. Kemudian oh, ini aja dulu ya, gua kelarin deh. Ini gua kelarin dulu guys. Ini gua kelarin dulu. Di sini gua bakal kasih edit user. Kemudian di sini kita bakal kasih button, kemudian type-nya button. Habis itu on click di sini handle delete. Oke, di sini gua agak lupa sih guys untuk ininya. Nah, gua copy aja lah ya. Gua copy aja kayak gini kali ya. Nah, ini gua copy kayak gini aja. Ini agak lupa gua guys bagian sini. Jadi kalian bisa lihat lah codingannya, yaitu ini untuk data, kemudian ini untuk user. Gue bakal ganti jadi row aja karena terlalu panjang kayaknya. Kalau pakai user kita pakai row aja seperti ini.
Oke, sip. Kemudian button klik di sini row, kemudian di bagian atasnya kita ganti untuk button sininya jadi create data user. Sip. Nah, ini harusnya udah oke sih, guys. Jadi kalian bisa di pause saja untuk apa namanya videonya, guys ya. Jadi di sini kita bakal tambahin create user yang di atas nih di bawah card header, kemudian kalian bisa tambahin edit user. Di sini kalian bisa apa namanya variabelnya kita bakal apa sih namanya disebutnya itu dideklar lah, deklarasi di sini kita pakai row id nama user, kemudian row dot nama user, row dot email, kemudian row dot roll. Nah, di sini nanti dia bakal nampil pada saat diedit ini nih. Makanya di sini ada penambahan prop ya, guys ya. Oke, kalau misalkan udah di sini kemudian untuk button delete-nya ini handle delete, kemudian row.id kita ngambil ID-nya. Kemudian di sini kalian bisa add address, kemudian di sini kasih nama hapus. Oke, tanpa lama-lama kita bakal coba running ya, guys ya. Kalau misalkan udah cukup. Jadi nanti videonya kalau misalkan kecepatan, guys ya. Jadi kalian bisa pause-pause aja, guys, untuk videonya karena emang gua sih ngelihat durasi juga sih, guys, takut kelamaan juga, jadi lebih baik kita dipercepat aja lah. Oke, kita bakal cd backend dulu. Untuk backendnya kita bakal running backendnya start, kemudian kita bakal ke bagian front end cd front end, kemudian npm run dev, ambil nunggu. Oke, server udah running. Jangan lupa untuk nyalain MySQL yang ada sampipinya, kemudian kalian bisa buka MySQL front di sini. Oke, ini udah running, kita coba cek apakah error atau tidak. Waduh, error, guys. Oke, nah di sini list user out. Oh, kita coba ke app.js ya. List user ini nggak ada di out, berarti kita bakal langsung ke bagian ini aja ya, admin. Oh, di sini kita tambahin user slash tip. Oke, udah nggak ada error. admin@gmail.com, kemudian admin. Kita login sebagai admin. Tip, kemudian kita klik data user. Nah, oh di sini masih tambah data ya. Kita coba ke bagian edit user, kita ganti jadi edit di sini. Edit. Nah, kemudian di sini FA-nya edit. Cukup, kita coba. Nah, mantap. Kita replace dulu ya, guys ya. Kita replace biar lebih bagus tampilannya. Sip, kalau udah kita coba tambah data di sini. Mungkin admin2@gmail.com. Kemudian kita bakal ini ya salah ya, guys ya. Admin2 ini namingnya nggak perlu lah, nama lengkap, kemudian passwordnya admin2, kita pilih role-nya admin, save, data berhasil disimpan, kita edit. Oke, muncul ya. Jadi kita misalkan ASD ini password kita kosongin aja. Oh, ini required, berarti kita bakal ganti, guys. Requirednya yang ada di password ini kita bakal hilangin karena tanpa harus ngisi password dia udah otomatis password lamanya itu masih tersimpan gitu, guys. Oke, kita refresh ya. Refresh, kemudian kita edit di sini admin2 ASD asal, kemudian di sini role-nya kita ganti kepala. Ini biarin aja emailnya, kita coba. Error. Kita coba cek. Kita coba cek di sini. Ini nih, guys, metodenya ya. Metodenya jangan lupa put, kita pakai put, nggak pakai post untuk edit data ya. Kita coba refresh lagi. Kita edit admin2 ASD. Ini asal aja dulu, kemudian ini role-nya kita ganti kepala, save. Nah, data berhasil diubah. Oke, guys ya, jadi kepala, kemudian kita hapus. Mantap. Jadi ya seperti itu aja untuk video front end data usernya, rootnya ya, guys ya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. I love you semuanya. Bye bye.